Nah, ini itu biasanya digunakan untuk probabilitas. Jadi, di sini misalkan kita pengen pakai debinom. Di sini ada nilai X, ada size-nya berapa, sama probability-nya berapa. Untuk ngegunain ini, contohnya itu seorang mahasiswa mengikuti perlombaan matematika yang terdiri dari 50 pertanyaan. Nah, 50 pertanyaan ini berarti size-nya. Terus, hitung peluang mahasiswa tersebut dapat menjawab 50 soal jika masing-masing pertanyaan memiliki 4 pilihan jawaban. Berarti untuk satu soal itu kan dia punya kesempatan probability-nya itu 0,25 untuk benar. Dan juga di sini dia pengen nyari peluangnya berapa sih mahasiswa yang benar 40 soal. Nah, untuk kayak gitu kita bisa pakai debinom ini. Nah, 40-nya ini kita masukin ke X, size-nya ini kan total pertanyaannya 50, terus probability-nya itu ngitungnya gimana? Untuk ngitungnya itu kan per soal masing-masing pertanyaan, berarti satu soal memiliki 4 pilihan jawaban, berarti 1/4 sama dengan 0,25. 0,25 ini yang kita jadiin probability, kayak gitu. Terus gimana kalau P-binom? P-binom sama D-binom ini hampir sama. Bedanya kalau P-binom itu ada nilai kumulatif. Kalau misalkan ini kan nilai probabilitas. Kalau ini nilai kumulatif dari density function. Distribusi binomial. Berdasarkan nilai acak X dengan jumlah percobaan size dan probabilitas keberhasilan pada setiap percobaan ini prob. Nah, untuk penggunanya bagaimana? Untuk penggunanya itu kita pakai P-binom, terus di depannya kita pakai Q. Kalau awalnya kan kita pakai X, kalau sekarang kita makainya Q. Terus ada size sama probability-nya berapa. Untuk hitungnya hampir sama kayak yang tadi. Di sini kita ngitung probnya itu berapa. Jadi kan ini ada 5 pilihan jawaban. Berarti masing-masing soal itu ada 1/5 kan untuk probabilitas jawaban yang benar. Berarti probability-nya kita tulis 0,2. Terus Q-nya ini kan 70. Di sini ada kata kunci menjawab lebih. Kalau tadi kan cuma menjawab 40 soal. Kali ini lebih dari 70. Berarti yang 71, 72 dan seterusnya itu kita masuk hitungan. Kayak gitu. Terus 70. Terus yang size-nya ini kita ganti dengan sesuai jumlah pertanyaannya. Jumlah pertanyaan kan 100. Berarti di sininya size-nya 100. Kayak gini. Q-nya 70, size-nya 100, probability-nya 0,2. Nah, lower tail-nya ini kita pilih false. Kalau nggak salah lower tail, bentar. Nah, ini kita bisa tentuin yang lower tail-nya. Mau dari depan atau dari belakang. Kayak gitu. Karena kita lower tail-nya false, berarti kita makanya upper tail. Kayak gitu. Kalau misalkan mau tahu lebih lanjut tentang lower tail sama upper tail, bisa coba lihat ini sih. Upper tail, lower tail, deskripsinya. Terus selanjutnya itu binom. Binom ini untuk menghasilkan integral dari infinite ke Q. Nilai Q ini adalah Z score. Penggunanya itu pakai binom. Tadi kan B binom. Sekarang binom. Terus ada Q, ada mean, standar deviasi. Terus lower tail. Lower tailnya di sini kita pakai true. Kayak gitu. Contohnya itu diketahui perlombaan matematika dengan mean 80, simpangan bakunya 10. Nah, berarti kalau ini kan tinggal kita masukin min-nya berapa? 80, simpangan bakunya 10, terus nilai maksimalnya itu 90. Nilai maksimal ini kita ubah ke Q, kayak gini. Dan ini lower tail-nya kita jadiin true. Hasilnya 0,8413447. Untuk misalkan pengen lebih lanjut bisa pelajarin di sini sih, dua link ini. Kayak gitu. Nanti kalau nggak salah di soal make ketiga ini. Yang pertama kalau nggak salah pakai D-binom, kedua P-binom, dan yang terakhir binom. Kayak gitu. Nah, gimana misalkan dengan nilai maksimal di antara 80 sampai 90? Ya, berarti tinggal bikin binomnya aja 2, terus nanti dikurangin untuk ngelihat selisihnya berapa. Kayak gitu. Terus selanjutnya itu di bagian plot. Plot ini pertama kan kita import datasetnya. Contohnya ini ada iris.
CSV. Di sini ada petal length, petal width, dan lain-lain, dan spesies juga kan. Di sini ada banyak datanya. Nah, di sini kita ada plot baru namanya Kikinom. Kikinom ini biasa digunakan untuk melihat data kita itu mengikuti suatu distribusi atau tidak. Di sini misalkan kita pengen lihat distribusi normal. Kita pakai Kikinom buat bikin ini ya, titik-titik yang ini. Terus untuk Kiki line buat garisnya ini. Semakin misalkan titik-titiknya ini hampir semuanya di garis ini. Berarti itu tandanya data kita normal atau Gaussian kayak gitu. Berarti distribusinya normal. Terus di sini kita bisa lihat juga dari histogram. Histogram bisa kita lihat berdasarkan bentuknya juga sih. Kalau misalkan bentuknya nggak beraturan, bisa jadi datanya nggak normal. Kalau itu kan masih kita raba-raba ya. Terus di sini juga ada gigi plot. Ini bisa untuk histogram biasa, cuman dia plotnya itu beda dengan bawaan R. Jadi kalau misalkan pengen plotnya yang lebih menarik, bisa pakai gigi plot kayak gitu. Terus tadi kan dibilang di sini kalau misalkan kayak gini kan masih belum benar-benar tahu kan datanya ini benar-benar Gaussian atau enggak. Kita bisa pakai namanya itu Shapiro test. Jadi Shapiro test itu misalkan kita alpanya itu sebesar 5%. Terus kita cek nih pakai Shapiro test p-value-nya berapa. Kalau misalkan nilai alpanya 5%, terus p-value-nya kurang dari 5%, berarti hipotesa 0 ditolak pada alpha 5%. Jadi datanya ini tidak Gaussian. Kayak gitu. Bisa dibilang ini untuk ngecek normal atau enggaknya suatu data. Kayak gitu. Tergantung dari p-value-nya. Biasanya sih yang dipakai 5%. Cuman ada beberapa juga yang pakai 1%. Kalau nggak salah 10% juga ada. Kayak gitu sih. Cuman yang paling umum itu 5%. Misalkan di bawah 5% berarti datanya hipotesanya itu ditolak. Kalau misalkan di atas 5% berarti hipotesanya itu diterima. Kayak gitu. Kalau nggak salah ini juga ada nanti di soal. Gitu. Ada yang mau ditanya enggak? Atau kecepatan gitu? Kalau nggak ada, mungkin kita